Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Putusan nomor 55 garis miring PHP titik kod garis datar 19 garis miring 2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate Provinsi Maluku Utara tahun 2020 diajukan oleh 1. Dr. Andus H. Muhammad Hasan Bai MM, 2. Muhammad Asgar Saleh SE MM, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan umum wali kota dan wakil wali kota Ternate tahun 2020 nomor urut 3. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada AH Wakil Kamal SH MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus nomor 07 dan seterusnya memberi kuasa kepada Nasrullah SH CLA dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. Dr. Andus M. Tauhid Soleman MSI, 2. Jasri Usman SAG, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ternate tahun 2020 nomor urut 2. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 002 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hermawi Taslim SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate, mendengar dan membaca keterangan ahli, pemohon, termohon, dan pihak terkait, mendengar keterangan saksi, pemohon, termohon, dan pihak terkait, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Kota Ternate, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai renvoi permohonan yang dilakukan oleh pemohon di dalam sidang tanggal 8 Februari tahun 2021. Menurut Mahkamah, renvoi tersebut diperkenankan sepanjang terkait dengan kesalahan pengetikan atau clerical error dan bukan terkait dengan substansi atau pokok permohonan. Adapun mengenai perbaikan terhadap substansi atau pokok permohonan hanya diperkenankan diajukan satu kali selama tengah waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, renvoi yang disampaikan oleh pemohon di persidangan tidak dapat dikategorikan sebagai perbaikan minor sehingga renvoi dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.2, 3.3 dianggap dibacakan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon akuo. Oleh karenanya, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan berhukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepanitraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 21.32 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 56 dan seterusnya tahun 2020 sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundangan. Adapun terkait dengan perbaikan permohonan tanggal 22 Desember tahun 2020 yang diajukan oleh pemohon pada hari Selasa 22 Desember 2020 berdasarkan tanda terima bukti permohonan nomor 29 dan seterusnya tahun 2020. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, perbaikan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu
dalam batas waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 PMK nomor 6 tahun 2020. Dengan demikian permohonan pemohon diajukan masih dalam tengah waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan. Kedudukan hukum pemohon menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum permohonan pemohon, kedudukan hukum pemohon menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2 dianggap dibacakan dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada paragraf sebelumnya di atas, menurut Mahkamah, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku, pemohon diajukan masih dalam tengah waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundangan, dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan dalam eksepsi menimbang bahwa termohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berkenaan dengan pemohon tidak jelas atau kabur terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut. Menurut Mahkamah, dikarenakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait aku berkaitan dengan pokok permohonan, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya partisipasi pemilih sebesar 100% dikarenakan adanya pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilihnya, yaitu di TPS 6 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, TPS 8 Kelurahan Tabuna, Kecamatan Ternate, dan seterusnya, dianggap telah dibacakan. Terhadap dalil pemohon aku, termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya telah dibacakan. Selanjutnya, terhadap dalil pemohon aku, pihak terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan. Kemudian terhadap dalil pemohon aku, Bawaslu Kota Ternate menyampaikan keterangan yang pada pokoknya telah dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon aku, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Ternate mengenai dugaan pelanggaran pemilihan pada proses pemungutan dan penghitungan suara, namun laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil dan material. 3. Terkait TPS 4 Kelurahan Bastiong Karanse, Kecamatan Ternate Selatan, dan TPS 21 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil pemohon tersebut kepada Mahkamah. Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil pemohon mengenai adanya partisipasi pemilih sebesar 100% dikarenakan adanya pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilihnya, yaitu di TPS 6 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, TPS 8 Kelurahan Tabuna, Kecamatan Ternate Selatan, TPS 4 Kelurahan Bastiong Karanse, Kecamatan Ternate Selatan, dan TPS 21 Kelurahan Kalumata, Kabupaten Ternate Selatan. Menurut Mahkamah tidak dapat dibuktikan lebih lanjut sehingga tidak meyakinkan Mahkamah. Oleh karena itu, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang tersebar pada 43 TPS di 5 kecamatan di Kota Ternate sebagai berikut: 1. Pemilih yang tidak berhak telah memilih lebih dari 1 kali. 2. Pemilih yang tidak berhak atau pemilih yang tidak terdaftar telah memilih dengan menggunakan KTP atau suket. 3. Itu diganti jadi angka 3. 3. Pemilih menggunakan C pemberitahuan milik orang lain. 4. Pemilih di bawah umur. Bahwa dalil pemohon berkaitan dengan pelanggaran tersebut diuraikan pada TPS-TPS sebagai berikut: Kecamatan Ternate Selatan. Bahwa pada TPS 07 Kelurahan Fitu, pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan KWK atas nama Halek Saban NIK 8271 dan seterusnya, DPT nomor urut 13, padahal menurut pemohon Halek Saban sedang berada di luar kota. Terhadap dalil permohonan aku, termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dianggap dibacakan.
Selanjutnya pihak terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Bawaslu Kota Ternate menerangkan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Terhadap dalil permohonan akuo, Mahkamah berpendapat pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil pemohon. Andaipun dalil pemohon akuo benar, kuat non, pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan atas nama Alex Saban tersebut belum sempat memberikan hak pilihnya karena telah diketahui oleh KPPS dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Bawaslu Kota Ternate. Terlebih lagi tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi paslon. Dengan demikian dalil pemohon terkait dengan TPS 07 Kelurahan Fitu tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 14 Kelurahan Kalumata, pemohon mendalilkan adanya pemilih atas nama Cahyo Saputra yang menggunakan formulir C pemberitahuan KWK atas nama Zulfikar, NIK 8271 dan seterusnya, DPT nomor urut 227, padahal Zulfikar sedang berada dalam tahanan lembaga permasyarakatan atau lapas Jambula sebagai narapidana. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis atas surat yang diberi tanda bukti P42 sampai dengan bukti P42. D. Terhadap dalil permohonan akuo, termohon menyampaikan jawaban atau bantahan dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait juga menyampaikan keterangan dianggap dibacakan. Bawaslu Ternate menerangkan dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah berpendapat berdasarkan bukti P42C berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Ternate nomor W29 dan seterusnya, perihal penyampaian data warga binaan pemasyarakatan bertanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan menerangkan bahwa pada pokoknya warga binaan pemasyarakatan atas nama Zulfikar Imam bin M. Zain pada tanggal 9 Desember 2020 masih berstatus sebagai narapidana yang sedang menjalani pidana di lapas kelas 2A Ternate. Adanya fakta bahwa formulir C pemberian atas nama Zulfikar tersebut telah digunakan oleh orang lain tidaklah dapat dibantah. Namun demikian, berdasarkan bukti yang diajukan kepada Mahkamah, tidak ada keberatan mengenai kejadian tersebut yang diajukan oleh saksi paslon di tingkat TPS, begitu pula di tingkat kecamatan. Lebih lanjut, tidak ada catatan khusus di TPS Kelurahan Kalumata, serta tidak pula dijadikan temuan oleh Bawaslu Ternate. Sekalipun dapat dibuktikan adanya orang yang tidak berhak mengenai pilihan, namun berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang 1 2015, fakta tersebut tidak cukup untuk memenuhi keadaan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan akuo untuk dilakukan PSU. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Bastiong, Talangame, pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Desti Setiawati, NIK 8271 dan seterusnya, tempat tanggal lahir Palu 25 Desember 2014, umur 15 tahun 11 bulan, belum menikah, DPT nomor urut 222 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan oleh petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame dan saksi paslon nomor urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti P43 sampai bukti P43B. Terhadap dalil pemohon, termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Bawaslu Kota Ternate menerangkan dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, menurut Mahkamah berdasarkan bukti T149 berupa formulir C daftar hadir pemilih TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame, pemilih atas nama Desti Setiawati nomor urut 218 menandatangani daftar hadir. Dengan kata lain, yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya. Adapun mengenai dalil bahwa Desti masih di bawah umur dan karena tidak berhak menggunakan hak pilih, tidak dibuktikan oleh pemohon dengan bukti yang cukup dan mampu memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa pemilih atas nama Desti Setiawati memang benar tidak memiliki hak untuk memilih karena masih di bawah umur. Faktanya dalam bukti P43A berupa formulir model A3 KWK, DPT TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame, pemilih atas nama Desti Setiawati dengan status tertulis S yang berarti sudah kawin. Terkait hal tersebut, pasal 56 ayat 1 Undang-Undang 1 2015 nyatakan warga negara yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
Dengan demikian, meskipun pemilih atas nama Desti Setiawati belum berumur 17 tahun, namun karena yang bersangkutan sudah berstatus sudah kawin, maka yang bersangkutan mempunyai hak untuk memilih. Adapun terkait dengan bukti keterangan petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Bastiong, Talangame, sebagaimana didalilkan dalam permohonan, fakta hanya didalilkan dalam permohonan tapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan mahkamah. Selain itu, ketika pemungutan suara di TPS, saksi pemohon juga tidak mengajukan keberatan dan menandatangani hasil rekapitulasi. Berdasarkan uraian tersebut, menurut mahkamah, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa TPS 04 Kelurahan Bastiong, Talangame, pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Devi Triani Ambo, NIK 8271 dan seterusnya, tempat tanggal lahir Ternate 23 Februari 2006, umur 14 tahun 10 bulan, belum menikah, DPT nomor urut 124, datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Bastiong, Talangame dan saksi paslon nomor urut DPT 3. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis yang diberi tanda bukti P46 sampai dengan bukti P46C. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon menjawab atau membantah, selanjutnya dianggap dibacakan. Pihak terkait menyampaikan keterangan dianggap dibacakan, Bawaslu menerangkan dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, pemohon mengajukan bukti antara lain P46 berupa model A3 KWK TPS 04 Kelurahan Bastiong, Talangame, dan bukti P6C berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa Devi Triani Ambo adalah siswa pada SMA 8 Kota Ternate kelas 12. Kedua bukti tersebut membuktikan bahwa pemilih atas nama Devi Triani Ambo terdaftar dalam DPT TPS 04 Akuo dan pada saat pemungutan suara yang bersangkutan masih berstatus sebagai pelajar SMA. Namun demikian, hal tersebut tidaklah dapat menjelaskan dengan pasti berapa sebenarnya umur yang bersangkutan. Apalagi jika melihat NIK pada angka ke-7 sampai angka ke-12 tertulis 440104 yang berarti pemilih atas nama Devi Triani Ambo lahir pada tanggal 4 bulan 1 tahun 2004, bukan 23 Februari 2006 sebagaimana dalil pemohon. Selain itu, pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa pemilih atas nama Devi Triani Ambo adalah masih di bawah umur dan karenanya tidak memiliki hak untuk memilih. Lebih lanjut, tidak ada bukti yang dapat menjelaskan mengenai kehadiran yang bersangkutan di TPS 04 Kelurahan Bastiong, Talangame untuk menggunakan hak pilihnya. Andai pun Devi Triani Ambo yang didalilkan sebagai pemilih di bawah umur hadir dan menggunakan hak pilihnya sebagaimana hasil pengawas TPS 04 Kelurahan Bastiong, Talangame, fakta tersebut tidak cukup untuk memberikan alasan kepada mahkamah untuk memerintahkan PSU sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang 1 2015. Karena untuk memenuhi ketentuan tersebut setidaknya diperlukan 2 orang yang tidak berhak sebagai pemilih ikut memilih. Apalagi tidak ada satu pelaporan ataupun temuan Panwas Kecamatan terkait dengan pelanggaran yang terjadi di TPS 04 Kelurahan Bastiong, Talangame. Dan ketika pemungutan suara di TPS, saksi pemohon juga tidak mengajukan keberatan. Adapun terkait dengan bukti petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Bastiong, Talangame sebagaimana didalilkan dalam permohonan, faktanya hanya didalilkan dalam permohonan tapi tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan mahkamah. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut mahkamah dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas, pemohon mendalilkan adanya 3 pemilih di bawah umur atas nama M. Febio Dahyar Baharudin, NIK 7371 dan seterusnya, tempat tanggal lahir Bone 20 April 2008, umur 12 tahun 8 bulan, belum menikah, DPT nomor 122, datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan petugas KPPS 07 Kelurahan Jati Perumnas dan saksi paslon nomor urut 3, bukan DPT-nya Depus. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti P33 sampai dengan bukti P33E dan saksi Ibnu Wahab Laitupa. Terhadap dalil permohonan akuo, termohon menyampaikan jawaban atau bantahan dianggap dibacakan, pihak terkait menyampaikan keterangan dianggap dibacakan, Bawaslu Kota Ternate menerangkan dianggap dibacakan. Terhadap dalil permohonan akuo, mahkamah berpendapat pemohon hanya menyebutkan 1 nama pemilih dari 3 pemilih di bawah umur yang disebutkan dalam dalil permohonannya. Selain itu,
Dari alat bukti yang diajukan pemohon, tidak satu pun bukti yang membuktikan bahwa pemilih atas nama M. Febio Dahyar Baharudin adalah pemilih di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas. Sebaliknya, termohon dan pihak terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan berupa KTP, kartu keluarga, dan buku nikah yang membuktikan bahwa yang bersangkutan lahir pada tanggal 20 April 1989 dan sudah menikah. Pidai bukti T16 sama dengan bukti PT 19, bukti PT 20, dan bukti PT 21. Selanjutnya berdasarkan bukti T150, pemilih atas nama M. Febio Dahyar Baharudin menggunakan hak pilih di TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas dengan nomor urut 224. Adapun terkait bukti keterangan petugas KPPS 07 Kelurahan Jati Perumnas sebagaimana didalilkan dalam pemohon, menurut Mahkamah, selain tidak ada relevansinya dengan TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas, pada faktanya keterangan petugas KPPS 07 Kelurahan Jati Perumnas tersebut hanya didalilkan dalam permohonan, tapi tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah. Selanjutnya terkait dengan saksi Ibnu Wahab Laitupa yang menerangkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya 2 kali, selain tidak diuraikan dalam permohonan, keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon, sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk membenarkan keterangan dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Mangga 2, pemohon mendalilkan adanya pemilih beridentitas ganda atas nama Sugianto Azda yang terdaftar dalam DPT TPS 2 Kelurahan Mangga 2 nomor urut 91 yang memilih dengan formulir C pemberitahuan KWK dan atas nama Sugianto Aja AMD yang terdaftar di DPT TPS 9 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, nomor urut 21. Pemilih tersebut melakukan pencoblosan di 2 TPS yang berbeda pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan petugas KPPS 02 Kelurahan Mangga 2, petugas KPPS 09 Kelurahan Tabona, dan saksi paslon nomor urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti P30 sampai dengan P30F dan saksi bernama Ibnu Wahab Laitupa. Terhadap dalil permohonan aku, termohon menyampaikan jawaban atau bantahan selanjutnya dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait menyampaikan keterangannya dianggap dibacakan. Bawaslu Kota Ternate menyampaikan keterangan dianggap dibacakan. Terhadap dalil permohonan aku, Mahkamah berpendapat berdasarkan bukti P30B dan bukti T151 berupa formulir model A3 KWK TPS 02 Kelurahan Mangga 2 dan formulir model C daftar hadir pemilih TPS 02 Kelurahan Mangga 2, pemilih atas nama Sugianto Azda memiliki NIK 821 dan seterusnya, tempat tanggal lahir di Kayowa 0203-1945, status belum kawin, jenis kelamin laki-laki, dan alamat di Kelurahan Mangga 2. Sedangkan berdasarkan bukti P30C dan bukti T151 berupa formulir A3 KWK TPS 09 Kelurahan Tabona dan formulir model C daftar hadir pemilih di TPS 09 Kelurahan Tabona, Sugianto Aja AMD memiliki, ini ada cap, memiliki NIK 8271 dan seterusnya tempat tanggal lahir Kayowa 130585, status kawin jenis kelamin laki-laki, dan alamat di Kelurahan Tabona. Adanya bukti P30E berupa surat dari Lurah Mangga 2 pada pokoknya menerangkan bahwa Sugianto Azda atau Sugianto Azda adalah warga RT 003 RW 001 Kelurahan Mangga 2 yang telah pindah domisili ke Kelurahan Tabona. Tidaklah serta-merta membuktikan bahwa yang dimaksud adalah pemilih akuo. Pada bukti tersebut tertulis yang pindah ke Kelurahan Tabona adalah atas nama Sugianto Azda dengan tempat tanggal lahir Kayowa 1303-1985, bukan Sugianto Azda dengan tempat tanggal lahir di Kayowa 02 Maret 1985, sehingga Mahkamah tidak meyakini bahwa pemilih akuo adalah orang atau pemilih yang sama. Adapun terkait dengan keterangan petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Tabona, pada faktanya keterangan petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Tabona tersebut hanya didalilkan dalam permohonan, tapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah. Selanjutnya terkait dengan keterangan saksi Ibnu Wahab Laitupa yang menerangkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih 2 kali, yaitu atas nama Pandi Johar, TPS 2 dan TPS 3,
Selain tidak diuraikan dalam permohonan, keterangan tersebut juga tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon, sehingga mahkamah tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk membenarkan keterangan dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi, pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan formulir model C pemberitahuan atas nama Rabil Khalik Lumbesi, DPT nomor 12, Ria Febrianti Lumbesi, DPT nomor 13, dan Rujiah Umasangaji, DPT nomor 14. Padahal ketiganya sedang berada di luar kota. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis yang diberi tanda bukti P44 sampai dengan bukti P44D dan saksi Ibnu Wahab Laitupa. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon menyampaikan keterangannya dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait juga menyampaikan keterangannya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menyampaikan keterangannya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, mahkamah berpendapat pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai siapa pemilih yang menggunakan formulir model C pemberitahuan atas nama Rabil Khalik Lumbesi, Ria Febrianti Lumbesi, dan Rujiah Umasangaji tersebut. Selain itu, pemohon juga tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa dalil pemohon akuo memang benar. Terlebih lagi, tidak ada keberatan saksi paslon, kejadian khusus maupun temuan pengawas terkait TPS akuo. Selanjutnya, berdasarkan bukti T20 berupa formulir model C daftar hadir pemilih di TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi, pemilih atas nama Rabil Khalik Lumbesi, Ria Febrianti Lumbesi, dan Rujiah Umasangaji tidak menandatangani daftar hadir dimaksud. Dengan kata lain, ketiga pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 7 Kelurahan Tanah Tinggi. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Kecamatan Ternate Tengah, bahwa pada TPS 15 Kelurahan Maliaro, pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Auliananda Lestareningsih Ako, NIK 8271 dan seterusnya, tempat tanggal lahir Bau-Bau 27 Desember 2003, umur 16 tahun 11 bulan, belum menikah, DPT nomor urut 427, yang datang memilih bersama ibu dan bapaknya pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 11.30 WIT, dan dibenarkan oleh anggota KPPS TPS 15 dan saksi paslon nomor urut 3, DPT dicoret. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti P22 sampai dengan bukti P22E dan saksi Sarman Saroden. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon menyampaikan jawabannya, selanjutnya dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait juga menyampaikan keterangannya yang dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Kota Ternate memberikan keterangannya yang selanjutnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, mahkamah berpendapat pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa pemilih atas nama Auliananda Lestareningsih Ako yang terdaftar dalam DPT TPS 15 Kelurahan Maliaro adalah benar pemilih di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Kelurahan Maliaro. Faktanya, berdasarkan bukti T22 berupa formulir C daftar hadir pemilih di TPS 15 Kelurahan Maliaro, pemilih atas nama Auliananda Lestareningsih Ako dengan nomor urut 431 tidak menandatangani daftar hadir dimaksud. Dengan kata lain, yang bersangkutan tidak hadir untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Kelurahan Maliaro. Adapun bukti berupa pernyataan anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Maliaro sebagaimana didalilkan pemohon tidak terkait dengan pemilih atas nama Auliananda Lestareningsih Ako, melainkan pemilih atas nama Sin Mahmud, Masahat Yamani, Ria Rizkiah, dan Rahmatia S. Yainahu, vide bukti P22E. Selanjutnya mengenai keterangan saksi Sarman Saroden dalam persidangan yang menerangkan adanya permasalahan di TPS 15 Maliaro, selain tidak diuraikan, keterangan tersebut juga tidak dapat dibuktikan lebih lanjut sehingga mahkamah tidak memiliki keyakinan yang cukup membenarkan keterangan dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut mahkamah dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada
bahwa pada TPS 04 Kelurahan Marikrubu, pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama M. Rizky Ramadan, NIK 8271 dan seterusnya, tempat tanggal lahir Ternate 24 Desember 2003, umur 16 tahun 11 bulan, belum menikah, DPT 111 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Marikrubu dan saksi paslon nomor urut 3 untuk membuktikan dalilnya. Pemohon mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti P48 sampai dengan bukti P48A. Terhadap dalil pemohon tersebut, termohon menyampaikan keterangannya yang selanjutnya dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait juga memberi keterangannya yang dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Kota Ternate juga memberi keterangan yang selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah berpendapat pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa pemilih atas nama M. Rizky Ramadan yang menurut pemohon terdaftar dalam DPT TPS 04 Kelurahan Marikrubu adalah benar pemilih di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Marikrubu. Faktanya berdasarkan bukti P48A sama dengan bukti T24 berupa formulir model A3 KWK TPS 04 Kelurahan Marikrubu, pemilih dengan nomor urut 111 tercantum atas nama Ramlah Ahmad, bukan M. Rizky Ramadan. Adapun pemilih atas nama M. Rizky Ramadan tidak dicantumkan atau tidak tercantumkan namanya dalam DPT TPS 04 Kelurahan Marikrubu. Selanjutnya terkait keterangan petugas KPPS TPS 4 Kelurahan Marikrubu sebagaimana didalilkan dalam permohonan, pada faktanya keterangan petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Marikrubu tersebut hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan mahkamah. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Salahuddin, pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Raushan Fikri Koronas, NIK 8271 dan seterusnya, belum menikah. DPT nomor urut 112 tempat lahir Ternate 4 September 2005. Umur 15 tahun 3 bulan yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 11.30 WIT dan dibenarkan petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Marikrubu dan saksi paslon nomor urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti P45 sampai dengan bukti P45H. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon menyampaikan keterangannya, seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait juga menyampaikan keterangannya dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Kota Ternate memberikan keterangan yang selanjutnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah berpendapat berdasarkan bukti P45A berupa formulir model A3 KWK TPS 01 Kelurahan Salahuddin, pemilih atas nama Raushan Fikri Koronas terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 112. Selanjutnya berdasarkan kartu keluarga nomor 8271 dan seterusnya atas nama Kepala Keluarga Roslan Usman Konoras SPD, Raushan Fikri Konoras lahir pada tanggal 4 September 2005, Vide bukti P45E, sehingga pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, Raushan Fikri Konoras belum berumur 17 tahun serta masih tercatat sebagai pelajar di SMP 1 Kota Ternate. Vide bukti P45C. Selanjutnya berdasarkan bukti P45D berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Raushan Fikri Konoras menyatakan bahwa Raushan Fikri Konoras pada tanggal 9 Desember 2020 telah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Salahuddin. Hal tersebut juga dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Salahuddin atas nama Abdu Rifai Rustam. Vide bukti 4P
bukti P45F serta keterangan Bawaslu Kota Ternate. Namun demikian, pemohon tidak mengajukan bukti yang menerangkan terkait status perkawinan yang bersangkutan, apakah Rausan Fikri Konoras sudah atau pernah menikah ataukah belum, karena berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang 1 2015 menyatakan warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, alat bukti diajukan pemohon belum cukup dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Rausan Fikri Konoras adalah benar pemilih di bawah umur yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Kelurahan Salahuddin. Adapun andai pun Rausan Fikri Konoras yang didalilkan sebagai pemilih di bawah umur dan tidak berhak untuk memilih ternyata menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Kelurahan Salahuddin, fakta tersebut tidak juga cukup memberikan alasan kepada Mahkamah untuk dapat memerintahkan pemungutan suara ulang pada TPS Akuo sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang 1 2015. Faktanya tidak ada satupun laporan ataupun temuan Panwas Kecamatan terkait pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Kelurahan Salahuddin. Terlebih lagi ketika pemungutan suara di TPS, saksi pemohon juga tidak mengajukan keberatan. Adapun terkait keterangan petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Marikrubu sebagaimana didalilkan dalam permohonan, selain tidak ada relevansinya pada faktanya, keterangan petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Marikrubu tersebut hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Santiong, pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Muhammad Basir, NIK 7371 dan seterusnya, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 17 September 2005, berumur 15 tahun 2 bulan, belum menikah, DPT 227 nomor urut yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Santiong dan saksi paslon nomor urut 3 untuk membuktikan dalilnya. Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat tertulis yang diberi tanda bukti P24 sampai dengan bukti P24C serta saksi Sarman Saroden. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon menyampaikan jawabannya yang seterusnya dianggap dibacakan. Termohon mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti T28 sampai dengan T30 dan bukti T107 serta saksi Ismun Buamona. Selanjutnya pihak terkait menyampaikan keterangannya, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Kota Ternate juga menyampaikan keterangannya yang dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah berpendapat pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa pemilih atas nama Muhammad Basir yang menurut pemohon terdaftar dalam DPT TPS 02 Kelurahan Santiong adalah benar pemilih di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Santiong. Faktanya berdasarkan bukti T28 bahwa T28 berupa formulir model C daftar hadir pemilih TPS 02 Kelurahan Santiong, pemilih atas nama Muhammad Basir dengan nomor urut 227 tidak menandatangani daftar hadir pemilih tersebut. Dengan kata lain, yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Santiong. Adapun terkait keterangan petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Santiong sebagaimana didalilkan dalam permohonan, faktanya keterangan petugas KPPS TPS 2 Kelurahan Santiong tersebut hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Makassar Timur, pemohon mendalilkan A, B dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon menyampaikan jawabannya yang selanjutnya dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait juga menyampaikan keterangannya yang selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan dan selanjutnya dianggap dibacakan.
Terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. 1. Mengenai pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat atau domisili EKTP-nya, yaitu atas nama Ibrahim Rajak, menurut Mahkamah, pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan pasti mengenai di DPT mana seharusnya Ibrahim Rajak terdaftar. Selain itu, pemohon juga tidak mengajukan alat bukti yang cukup terkait domisili dari Ibrahim Rajak, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil pemohon tersebut. 2. Mengenai pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, yaitu sebanyak 6 orang pemilih, setelah Mahkamah memeriksa formulir model C daftar hadir pemilih dan formulir model C daftar hadir pemilih tambahan atau DPTB, Mahkamah menemukan fakta bahwa A. Pemilih atas nama Yusna Latif dan Rasid Yahya hanya bertanda tangan di formulir model C daftar hadir pemilih tambahan TPS 01 Makassar Timur nomor urut 6 dan nomor urut 7 vide bukti T31, namun tidak menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih TPS 06. B. Pemilih atas nama Misdah Sanusi Rahmas Jafar, Sami Rafid dan Erni Lawan berdasarkan bukti T31 kesemuanya tercantum dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan TPS 01 Makassar Timur, namun Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa para pemilih tersebut menggunakan hak pilih di masing-masing TPS di mana mereka terdaftar dalam DPT sebagaimana dalil pemohon. Terlebih lagi, Bawaslu Kota Ternate dalam keterangannya menyampaikan bahwa berdasarkan laporan pengawas di masing-masing TPS menerangkan bahwa para pemilih dimaksud tidak menggunakan hak pilihnya di TPS di mana mereka terdaftar dalam DPT. Vide bukti PK 16. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 02, Kelurahan Makassar Timur, pemohon mendalilkan A, B dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Selanjutnya, pihak terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil pemohon dianggap dibacakan, bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan sesuai dengan salinan DPT dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. A, B dianggap dibacakan. Bahwa terlepas dari ketidaksesuaian tersebut, andai TPS yang dimaksud pemohon adalah TPS 02, sebagaimana subjudul dan rujukan bukti pemohon, setelah Mahkamah memeriksa formulir model C daftar hadir pemilih TPS 12, vide bukti T162 dan formulir C daftar hadir pemilih tambahan DPTB TPS 02 Makassar Timur, vide bukti T33, Mahkamah menemukan fakta bahwa pemilih atas nama Fadilah tidak menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih TPS 12. Sedangkan untuk pemilih atas nama Anto D. Paliwang dan Sili Ahmad, keduanya tercantum dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan TPS 02 Makassar Timur, namun Mahkamah tidak mendapat bukti yang cukup yang dapat membuktikan bahwa kedua pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di masing-masing TPS di mana mereka terdaftar dalam DPT sebagaimana dalil pemohon. Terlebih lagi, Bawaslu Kota Ternate dalam keterangannya menyampaikan bahwa berdasarkan laporan pengawasan di masing-masing TPS menerangkan bahwa para pemilih dimaksud tidak menggunakan hak pilihnya di TPS di mana mereka terdaftar dalam DPT. Bukti PK 17. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, pemohon mendalilkan A, B dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya dianggap dibacakan. Selanjutnya, pihak terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil pemohon akuo dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Ismail dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. A, B dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, pemohon mendalilkan A, B, C dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya
dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil pemohon dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Gunawan tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT TPS 12 dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon aku, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Mengenai dalil adanya pemilih atas nama Gunawan yang menggunakan nama orang lain dan seterusnya dianggap dibacakan. 2. Mengenai dalil adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat atau domisili EKTP yaitu Kalsum Pontoh dan lain-lain dianggap dibacakan. Mengenai dalil adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya 2 kali setelah Mahkamah memeriksa bukti formulir A3 KWK DPT dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Selanjutnya Mahkamah menemukan fakta. Pemilih atas nama Ismail Makassar, Intan Febriani Putri, dan Hasni Sulaiman hanya tercantum pada formulir model C daftar hadir pemilih tambahan TPS 5 dan tidak menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih TPS 5. Pemilih atas nama Asrianti dan Ahmad Sahaming hanya tercantum pada formulir C daftar hadir pemilih tambahan TPS 05 dan tidak menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih TPS 06. Pemilih atas nama Fatma Usman tidak tercantum namanya baik dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan TPS 5 maupun formulir C daftar hadir pemilih TPS 06. Pemilih atas nama Ibrahim tidak tercantum namanya dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan TPS 05. Pemilih atas nama Nuryani Hanafi, Mohrido, Talib, Rudianto Sataba, Sukardi Saka, Dewi Nursalin dan Nilawati Otolomo hanya tercantum namanya dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan TPS 05. Adapun terkait apakah pemilih-pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS lain antara lain TPS 07, TPS 04, TPS 02, dan TPS 03 tidak dapat dibuktikan lebih lanjut. Pemilih atas nama Aman Gani tercantum namanya dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan TPS 05 nomor urut 7 bukti T38 dan juga menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih TPS 5 nomor urut 4 bukti T156. Kedua nama tersebut memiliki nik, nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin dan alamat yang sama namun tanda tangannya berbeda. Pemilih atas nama Rizka Andriana tercantum dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan TPS 05 nomor urut 11 bukti T38 dan juga menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih TPS 06 nomor urut 57 bukti T155. Kedua nama tersebut memiliki nik, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat yang sama. Namun status perkawinan dan tanda tangannya berbeda. Pemilih atas nama Sulartri tercantum dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan TPS 05 nomor urut 19 bukti T38 dan juga menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih TPS 06 nomor urut 78 bukti T155. Kedua nama dimaksud memiliki nik, nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin dan alamat yang sama namun tanda tangannya berbeda. Pemilih atas nama Abdillah W. Murad tercantum dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan TPS 05 nomor urut 20 bukti T38 dan juga menandatangani formulir C daftar hadir pemilih TPS 10 nomor urut 131. Kedua pemilih tersebut memiliki nik, nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat yang sama, serta terdapat kemiripan pada tanda tangan. Pemilih atas nama Noni Husin tercantum dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan TPS 05 nomor urut 32 bukti T38 dan juga menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih TPS 01 nomor urut 190.
Kedua pemilih tersebut memiliki nik, nama, tempat, tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat yang sama, serta terdapat kemiripan pada tanda tangan. Pemilih atas nama Fakhrudin Daud tercantum dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan TPS 5. Bukti T38 dan juga menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih TPS 01 nomor urut 190. Bukti T154. Kedua pemilih tersebut memiliki nik, nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat yang sama, serta terdapat kemiripan pada tanda tangan. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terhadap pemilih atas nama Ibrahim Nuryani Yanafi Muhrido Talib Rudianto, Sitaba Sukardi Saka, Dewi Nursalin, dan Nila Otolomo, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak dibuktikan lebih lanjut yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih tersebut benar telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Terlebih lagi, berdasarkan laporan pengawasan Bawaslu Kota Ternate menerangkan bahwa para pemilih tidak menggunakan hak pilih sebagaimana DPT masing-masing. Bahwa terhadap pemilih atas nama Rizka Andriana, bukti menunjukkan nik, nama, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat yang sama, dan sekalipun status perkawinan dan tanda tangannya berbeda, namun Mahkamah berkeyakinan bahwa orang yang dimaksud adalah pemilih yang sama karena sangat dimungkinkan terjadi perubahan status perkawinan terhadap pemilih dimaksud. Sementara itu, perbedaan tanda tangan pun tidak dapat dijadikan bukti yang valid karena kedua nama tersebut adalah pemilih yang berbeda. Selanjutnya, terhadap pemilih atas nama Aman Agani dan Sulastri, meskipun Mahkamah menemukan adanya ketidaksamaan tanda tangan pada kedua formulir daftar hadir tersebut, namun nama, nik, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat yang sama masing-masing pemilih, sehingga Mahkamah meyakini bahwa pemilih atas nama A, Aman Agani, dan Sulastri telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kemudian terhadap pemilih atas nama Abdillah Murad, Noni Husin, dan Fakhrudin Daud, Mahkamah menemukan fakta adanya kesamaan pada nama, nik, tempat tanggal lahir, status perkawinan, dan alamat serta kemiripan pada tanda tangan. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, pemilih atas nama Abdillah W. Murad dan Noni Husin serta Fakhrudin Daud terbukti telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon sepanjang adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yaitu atas nama Agani, Sulastri, Abdillah W. Murad, Noni Husin, Fakhrudin Daud, dan Rizka Andriana beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, pemohon mendalilkan A, B dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon aku, termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, pihak terkait juga menyampaikan keterangan pada pokoknya mendalilkan dalil menolak dalil pemohon aku untuk membuktikan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon aku, Mahkamah berpendapat A, B dianggap dibacakan berdasarkan seluruh uraian pada A, B tersebut. Uraian pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 08 Kelurahan Makassar Timur, pemohon mendalilkan A, B, C. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti P13 sampai dengan bukti P13F serta saksi Sarman Saroden. Terhadap dalil permohonan aku, termohon menyampaikan jawaban, selanjutnya dianggap dibacakan. Pihak terkait menyampaikan keterangan, selanjutnya dianggap dibacakan. Bawaslu Kota Ternate menyampaikan keterangan, selanjutnya dianggap dibacakan. Terhadap permohonan aku, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. 1, 2, 2A, 2B, 2C dianggap dibacakan. 3 dianggap dibacakan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas. Menurut Mahkamah, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, pemohon mendalilkan
A, B dianggap dibacakan. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti P17 sampai dengan bukti P17M serta saksi bernama Sarman Saroden. Terhadap dalil permohonan aku, termohon menyampaikan jawaban atau bantahan dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait menyampaikan keterangan dianggap dibacakan. Bawaslu Kota Ternate menerangkan dianggap dibacakan. Terhadap dalil permohonan aku, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Poin 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E dianggap dibacakan. 2 dianggap dibacakan. Bahwa terhadap pemilih atas nama Muhammad Nasir, meskipun Mahkamah menemukan adanya ketidaksamaan tanda tangan pada kedua formulir daftar hadir tersebut di atas, namun nama, nik, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat sama, sehingga Mahkamah meyakini bahwa pemilih atas nama Muhammad Nasir telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Begitu pula terhadap pemilih atas nama Rifandi Kahar, meskipun nik, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat sama, namun status perkawinan dan tanda tangan tidak persis sama, Mahkamah meyakini bahwa Rifandi Kahar adalah orang atau pemilih yang sama yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil pemohon mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali, yaitu atas nama Hanisa Wulandari, Buamona Bot, Mariama Duwila, Sultan H.I. Ismail, Gamar Kiki Rahayu, Mailani Tirayoh, dan Saidah Daeng Umimi tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, dalil pemohon mengenai pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali atas nama Muhammad Nasir dan Rifandi Kahar adalah beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih 2 kali, yaitu atas nama Nur Afia Mambu DPT, TPS 06 dan DPTB. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis yang diberi tanda bukti P11A dan bukti P18 sampai dengan bukti P18C. Terhadap dalil permohonan aku, termohon menjawab atau membantah dianggap dibacakan. Pihak terkait menyampaikan keterangan dianggap dibacakan. Bawaslu Kota Ternate menyampaikan keterangan dianggap dibacakan. Terhadap dalil permohonan aku, pemohon hanya mengajukan bukti berupa formulir A3 KWK baik untuk TPS 06 maupun TPS 13. Berdasarkan bukti tersebut, pemilih atas nama Nur Afia Mambu terdaftar dalam DPT TPS 06 nomor urut 31 PD bukti P11A. Namun demikian, pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa pemilih aku benar telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Terlebih lagi, setelah Mahkamah memeriksa bukti berupa formulir A3 KWK DPT, formulir model C daftar hadir pemilih, dan formulir model C daftar hadir pemilih tambahan, Mahkamah menemukan fakta bahwa pemilih atas nama Nur Afia Mambu menandatangani formulir model C daftar hadir pemilih TPS 6 nomor urut 30 VD bukti T15 dan tidak tercantum namanya pada formulir model C daftar hadir pemilih TPS 13 VD bukti T51. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Makassar Barat, pemohon mendalilkan adanya pemilih atas nama Rauf H.I. Bisnu yang terdaftar pada DPT TPS 06, namun yang bersangkutan mencoblos di TPS 05 dan baru diketahui ketika akan dilakukan proses penghitungan suara. Dalam form C pemberitahuan yang bersangkutan seharusnya mencoblos di TPS 06, sehingga KPPS dan Panwas TPS 05 mendatangi TPS 06 untuk menukar surat suara yang telah dicoblos dengan surat suara yang belum dicoblos, sekaligus menyerahkan form C pemberitahuan atas nama Rauf H.I. Bisnu kepada petugas KPPS TPS 06. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis yang diberi tanda bukti P49 sampai dengan tanda bukti P49A. Terhadap dalil aku, termohon menyampaikan jawaban atau bantahan dianggap dibacakan. Pihak terkait menyampaikan keterangan dianggap dibacakan. Bawaslu Kota Ternate menyampaikan keterangan dianggap dibacakan. Terhadap dalil permohonan aku, pemohon hanya mengajukan bukti berupa formulir model C
hasil dan formulir A3 KWK. Kedua bukti tersebut tidak cukup mampu membuktikan kepada mahkamah bahwa dalil pemohon dimaksud benar adanya dan berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi permasalahan tersebut telah diselesaikan dan diketahui oleh semua pihak, baik saksi pasangan calon maupun pengawas TPS, dan tidak ada yang mengajukan keberatan ataupun membuat laporan kepada Bawaslu Kota Ternate. Dengan demikian, menurut mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 08 Kelurahan Makassar Barat, pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan KWK atas nama Muhammad Satya Sirajudin. Hal tersebut baru diketahui oleh Panwas setelah yang bersangkutan selesai mencoblos. Selanjutnya yang bersangkutan diamankan serta dibawa ke kantor kelurahan untuk dimintai keterangan. Pada saat proses perhitungan dimulai, saksi mandat pemohon keberatan terhadap pencoblosan tersebut yang ditindaklanjuti oleh KPPS bersama Panwas TPS 06 dengan melakukan pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti P50 sampai dengan bukti P50A. Terhadap dalil permohonan akuo, termohon menyampaikan jawaban atau bantahan dianggap dibacakan, pihak terkait menyampaikan keterangan dianggap dibacakan, Bawaslu Kota Ternate menerangkan dianggap dibacakan. Terhadap dalil permohonan akuo, menurut mahkamah, bukti yang diajukan pemohon untuk membuktikan dalilnya yaitu berupa formulir model C hasil salinan dan formulir model A3 KWK TPS 08 tidaklah cukup membuktikan adanya kejadian sebagaimana yang pemohon dalilkan dalam permohonannya, termasuk dalil yang mengaitkan dengan Panwas TPS 06 yang juga tidak ada relevansinya. Andai pun hal tersebut benar terjadi sebagaimana yang juga diterangkan oleh termohon, pihak terkait maupun Bawaslu Kota Ternate, hal tersebut telah diselesaikan dan disepakati oleh KPPS, Panwascam, dan 4 saksi pasangan calon. Terlebih lagi, kalaupun itu dianggap sebagai perusakan surat suara yang digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, jumlahnya tidak memenuhi ketentuan pasal 112 ayat 2 huruf C Undang-Undang 1 2015. Apalagi paslon tidak mengajukan keberatan terhadap kejadian tersebut. Apalagi saksi paslon tidak mengajukan keberatan terhadap kejadian tersebut. Dengan demikian dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Kecamatan Pulau Ternate, bahwa pada TPS 02 Kelurahan Foramadiahi, pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Wiwin Minggus, NIK 8271 dan seterusnya, tepat tanggal lahir Ternate 2 Januari 2004, umur 16 tahun 11 bulan. Belum menikah, DPT nomor urut 140 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Foramadiahi dan oleh saksi paslon nomor urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti berupa surat atau tertulis yang diberi tanda bukti P31 sampai dengan bukti P31F dan keterangan saksi Ibnu Wahab Laitupa. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait menyampaikan keterangannya yang selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon tersebut, pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi foto kartu keluarga nomor 827 dan seterusnya dengan kepala keluarga atas nama Minggus Asura yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2018. Pada bukti tersebut tertulis nama Wiwin Minggus, NIK 8271 dan seterusnya, lahir di Ternate 2 Januari 2004, vide bukti P31C. Di sisi lain, termohon juga mengajukan bukti fotokopi kartu keluarga nomor 8271 dan seterusnya dengan kepala keluarga atas nama Minggus Asura yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2009. Pada bukti tersebut untuk NIK 8271 dan seterusnya tertulis atas nama Aswiwin Minggus, lahir di Ternate 24 Juni 2002, vide bukti T58. Terhadap kedua bukti tersebut terdapat perbedaan pada nama dan tanggal lahir, namun NIK sama sebagaimana ketentuan perundang-undangan mengenai permohonan NIK. Saya ulangi, mengenai penomoran NIK, tanggal kelahiran ditunjukkan pada angka ke-7 sampai dengan angka 12. Adapun untuk perempuan ada penambahan angka 40 pada tanggal lahir, sehingga
Untuk NIK 8271 dan seterusnya, digit tanggal lahir adalah 640-602 yang artinya tanggal lahir yang bersangkutan adalah 24 Juni 2002, bukan 2 Januari 2004. Andai pun pemilih atas nama Wiwin Minggus lahir pada tanggal 2 Januari 2004, sebagaimana dalil pemohon, tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan belum kawin dan karenanya belum berhak untuk menggunakan hak pilih. Pertanyaan yang kemudian harus dijawab adalah apakah yang bersangkutan hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya. Menjawab hal tersebut menurut mahkamah tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Wiwin Minggus hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Adapun keterangan Bawaslu Kota Ternate yang menyatakan pemilih atas nama Wiwin Minggus menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT TPS 02 Kelurahan Foramadiahe tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan bahwa Wiwin Minggus benar menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Foramadiahe. Bahwa dalam persidangan terkait TPS 02 Kelurahan Foramadiahe, saksi pemohon atas nama Ibnu Wahab Laitupa menerangkan adanya 3 orang pemilih yang menggunakan identitas orang lain untuk mencoblos di TPS 02 Kelurahan Foramadiahe, yaitu Hidayat Surah atau warga Kelurahan Rum, Kota Tidore, menggunakan nama Ayat Asura atau DPT nomor 8, Nur Samsi Haidar, warga Kota Tidore, Kelurahan Rum, menggunakan nama Santi Hayat, DPT nomor 5, dan Samsiah Hade, warga Foramadiahe, mencoblos menggunakan identitas atas nama Nafsiah, DPT nomor 6. Terhadap keterangan saksi tersebut, selain tidak diuraikan dalam permohonan, berdasarkan bukti P31A berupa formulir model A3 KWK, nama pemilih atas nama Ayat Asura, Santi Hayat, dan Samsiah Hade benar terdaftar dalam DPT TPS 02 Kelurahan Foramadiahe. Namun mahkamah tidak menemukan bukti yang menunjukkan formulir model C pemberitahuan KWK atas nama ketiga pemilih tersebut benar telah digunakan oleh Hidayat Surah, Ayat Asura, dan Samsiah Hade sebagaimana keterangan saksi. Terlebih lagi tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi ketika di TPS serta tidak ada temuan ataupun laporan terkait permasalahan tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut mahkamah dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Kecamatan Ternate Utara, bahwa pada TPS 07 Kelurahan Tafure, pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Nurul Sari Iklat, NIK 8271 dan seterusnya, tempat tanggal lahir Ternate 9 September 2004, umur 16 tahun 3 bulan, belum menikah, DPT nomor urut 17, yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Tafure dan saksi paslon nomor urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti P27 sampai dengan bukti P27F dan saksi Saiful M. Saleh. Terhadap dalil permohonan akuo, termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait juga menyampaikan keterangannya, selanjutnya dianggap dibacakan. Bawaslu Kota Ternate memberikan keterangan yang selanjutnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, pemohon tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa pemilih atas nama Nurul Sari Ikat adalah pemilih di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Tafure. Faktanya berdasarkan bukti yang diajukan pihak terkait dan Bawaslu Kota Ternate menunjukkan bahwa formulir model C pemberitahuan KWK atas nama Nurul Sari Ikat telah dikembalikan kepada termohon. Selanjutnya berdasarkan bukti T159 berupa model C daftar hadir pemilih KWK 07 Kelurahan Tafure, pemilih atas nama Nurul Sari Ikat dengan nomor urut 17 tidak bertanda tangan. Dengan kata lain, pemilih atas nama Nurul Sari Ikat tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Kelurahan Tafure. Adapun terkait keterangan petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Tafure sebagaimana didalilkan dalam permohonan, faktanya hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan mahkamah. Selanjutnya terhadap keterangan saksi Saiful M. Saleh yang menerangkan adanya 3 orang pemilih di bawah umur, yaitu atas nama Putra Raulansyah, Nurul Sah Ririka, dan Andi Sulistiawan,
Selain tidak diuraikan dalam permohonan, keterangan tersebut juga tidak membuktikan adanya pemilih dimaksud adalah pemilih di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya, sehingga mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran keterangan tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Soa, pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yaitu atas nama Fatma Hasan, DPT TPS 02 dan DPTB. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti P25 sampai dengan bukti P25E dan saksi Saiful M. Saleh. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon menyampaikan jawabannya dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait juga menyampaikan keterangannya yang selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa Bawaslu Kota Ternate juga memberi keterangan yang selanjutnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, pemohon mengajukan bukti berupa formulir C hasil salinan, formulir model A3 KWK TPS 001 Kelurahan Soa, print out pencarian data pemilih atas nama Fatma Hasan pada laman KPU Goid, dan surat pernyataan petugas KPPS 06. Dari bukti-bukti yang diajukan pemohon tersebut tidak cukup membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Adapun terkait surat pernyataan yang dibuat oleh petugas KPPS 06, selain tidak ada relevansinya, keterangan yang disampaikan pun tidak konsisten, yaitu yang bersangkutan menerangkan dirinya adalah petugas KPPS 06 namun petugas di TPS 01 Kelurahan Soa, sehingga menurut mahkamah pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya lebih lanjut. Terlepas dari hal tersebut, keterangan mahkamah, saya ulangi, setelah mahkamah memeriksa antara formulir model C daftar hadir pemilih TPS 02 video bukti T160 dengan formulir model C daftar hadir pemilih tambahan TPS 01 video bukti T64, mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat nama pemilih yang sama, yaitu Fatma Hasan dengan nik yang sama pula, namun tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan berbeda. Selain itu, pemilih atas nama Fatma Hasan melalui surat pernyataan menerangkan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilih di TPS 01 dengan menggunakan EKTP. Vide bukti T64. Terhadap hal tersebut, mahkamah tidak dapat meyakini bahwa kedua pemilih dengan nama dan nik yang sama tersebut adalah orang atau pemilih yang sama. Terlebih lagi tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terkait permasalahan tersebut. Selanjutnya mengenai keterangan saksi Saiful M. Saleh yang menerangkan bahwa ada 2 orang pemilih yang menggunakan formulir C pemberitahuan pemilih yang sudah meninggal dunia. Selain tidak diuraikan dalam permohonan, saksi juga tidak menguraikan lebih lanjut mengenai C pemberitahuan siapa yang menggunakan dan siapa yang siapa yang digunakan dan siapa yang menggunakan. Terlebih lagi keterangan saksi tersebut juga tidak disertai dengan bukti lain, sehingga mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran keterangan saksi tersebut. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut mahkamah dalil permohonan akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pada TPS 07 Sangaji Utara, pemohon mendalilkan adanya pemilih atas nama Amir Hamid, NIK 8271 dan seterusnya, nomor urut DPT 90 yang terdaftar di TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara, tapi mencoblos di TPS 08 Sangaji Utara dengan menggunakan daftar hadir pemilih pindahan dengan alasan tugas. Padahal TPS 07 dan TPS 08 Kelurahan Sangaji Utara sangat berdekatan. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti berupa surat atau tertulis yang diberi tanda bukti P29, saya ulangi, bukti P23 sampai dengan bukti P23D. Terhadap dalil permohonan akuo, termohon menyampaikan jawabannya dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait juga menyampaikan keterangannya yang selanjutnya dianggap dibacakan, bahwa Bawaslu Kota Ternate memberikan keterangan yang selanjutnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon akuo, pemohon mengajukan bukti P23B berupa formulir model A3 KWK TPS 007 Kelurahan Sangaji Utara yang membuktikan bahwa Amir Hamid benar tercantum namanya dalam DPT dengan nomor urut 90, namun pemohon tidak mengajukan bukti yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar menggunakan hak pilihnya di TPS 08. Terkait hal tersebut, berdasarkan bukti T68 berupa formulir model C pemberitahuan,
formulir model A5 KWK dan formulir model C daftar hadir pemilih di TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara, pemilih atas nama Amir Hamid pada awalnya mendapat C pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih di TPS 07. Kemudian yang bersangkutan pindah memilih di TPS 08 menggunakan formulir A5 KWK dengan alasan menjalankan tugas. Mengenai pindah memilih tersebut, Pasal 8 ayat 1, ayat 2 huruf A, ayat 3, dan ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota menyatakan 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, pemilih atas nama Amir Hamid yang terdaftar di DPT TPS 07 namun menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Sangaji Utara dengan menggunakan formulir model A5 KWK adalah tidak bertentangan menurut hukum. Adapun terkait dengan adanya dugaan bahwa Amir Hamid menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, pemohon tidak menyampaikan bukti yang mampu menerangkan bahwa pemilih tersebut benar telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Berdasarkan formulir model C daftar hadir pemilih TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara, vide bukti T68, Amir Hamid tidak menandatangani daftar hadir sebagai pemilih. Artinya Amir Hamid tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara. Dengan demikian dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pada TPS 08 Kelurahan Soa, TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara, TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara, TPS 06 Sangaji Utara, TPS 01 Kelurahan Tabam, TPS 05 Kelurahan Toboleo, TPS 02 Kelurahan Sangaji, TPS 04 Kelurahan Sangaji, TPS 6 Kelurahan Sangaji, TPS 01 Kelurahan Akehuda, TPS 2 Kelurahan Akehuda, TPS 10 Kelurahan Akehuda, dan TPS 01 Kelurahan Tubo, terdapat pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan. Perihal dalil tersebut, pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa yang dimaksud pemilih yang tidak berhak tersebut, berapa jumlahnya, mengapa dianggap tidak berhak, dan di TPS-TPS lain mana saja pemilih menggunakan hak pilihnya. Selain itu, karena tidak diuraikan secara jelas, Mahkamah menjadi sulit membuktikan dalil tersebut. Begitu pula dengan keterangan saksi Saiful M. Saleh dalam persidangan menerangkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yaitu pemilih atas nama Imran Yasin, DPT TPS 01 Akehuda, dan DPTB TPS 02 Akehuda, dan Yeni, DPT TPS 01 Akehuda, dan DPTB TPS 02 Akehuda. Selain tidak diuraikan dalam permohonan, bukti yang diajukan oleh pemohon pun tidak meyakinkan Mahkamah, sehingga menurut Mahkamah dalil pemohon akuo tidak jelas serta tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Kecamatan Batang 2, pada TPS 01 Kelurahan Tifure, pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Forlan Tebi, NIK 8271 dan seterusnya, tempat tanggal lahir Tifure 2 Oktober 2004, umur 16 tahun 2 bulan, belum menikah, DPT nomor urut 62 dan atas nama Rafli Cana, NIK 8271 dan seterusnya, tempat tanggal lahir Tifure 12 September 2004, umur 16 tahun 3 bulan, belum menikah, DPT nomor urut 91 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 20 Desember 2020 dan dibenarkan petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Tipure dan saksi paslon nomor urut 3 untuk membuktikan dalilnya. Pemohon mengajukan alat bukti surat tertulis yang diberi tanda bukti P28 sampai dengan bukti P28G serta saksi Ibnu Wahab Laitupa. Terhadap dalil pemohon akuo, termohon menyampaikan jawabannya dan seterusnya dianggap dibacakan. Selanjutnya pihak terkait juga menyampaikan keterangannya yang selanjutnya dianggap dibacakan. Bawaslu Kota Ternate memberikan keterangan yang selanjutnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil permohonan akuo, pemohon mengajukan bukti P28A berupa formulir model A3 KWK yang membuktikan bahwa pemilih atas nama Forlan Tebi dan Rafli Cana benar tercantum namanya dalam DPT TPS 01 Kelurahan Tifure. Selanjutnya pemohon juga mengajukan bukti berupa kartu keluarga nomor 8271 dan seterusnya dengan kepala keluarga Yermias Tebi yang dikeluarkan tanggal 19 Juli 2019.
vide bukti P28D, dan kartu keluarga nomor 8271 dan seterusnya dengan kepala keluarga Edmund Cana yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2016. Vide bukti P28E. Pada bukti P28D, Mahkamah tidak dapat memastikan terkait dengan tanggal lahir Forlan TB karena ketidakjelasan tulisan pada bukti dimaksud. Adapun terkait bukti P28E tercantum tanggal lahir Rafli Cana yaitu 12 September 2004. Selanjutnya mengenai penggunaan hak pilih berdasarkan bukti T161 berupa formulir C daftar hadir pemilih TPS 001 Kelurahan Tipure, pemilih atas nama Forlan Tebi dengan nomor urut 53, nomor urut 353 menandatangani formulir tersebut, dengan kata lain yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Sedangkan pemilih atas nama Rafli Cana dengan nomor urut 351 tidak menandatangani formulir tersebut, yang artinya yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS dimaksud. Bahwa meskipun pemilih atas nama Forlan Tebi menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Tipure, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang dapat menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih di bawah umur. Terlebih tidak ada bukti yang dapat menerangkan mengenai status perkawinan yang bersangkutan, apakah sudah atau pernah menikah atau belum, kecuali status perkawinan yang tercantum dalam DPT yaitu belum kawin. Andaipun dalil pemohon akuo benar bahwa pemilih atas nama Forlan Tebi masih di bawah umur dan karenanya tidak berhak untuk memilih meskipun namanya tercantum dalam DPT, kuat non, hal tersebut tidak cukup memberikan alasan kepada Mahkamah untuk dapat memerintahkan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2015. Faktanya tidak ada satupun laporan ataupun temuan Panwas Kecamatan terkait pelanggaran yang terjadi di TPS 001 Kelurahan Tipure. Terlebih lagi ketika pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, saksi pemohon juga tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap pemilih pada Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah yang dinyatakan terbukti telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu pemilih atas nama Aman Agani, Rizka Andriana Sulastri, Abdillah W. Murad, Noni Husen, dan Farhudin Daud sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf 3.12.15, dan pemilih atas nama Muhammad Nasir dan Rifandi Kahar sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf 3.12.18. Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Poin 1 dianggap dibacakan, 2 berisi tabel dianggap dibacakan, 3 berdasarkan fakta tersebut menurut Mahkamah TPS yang memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan PSU adalah TPS 01 yaitu sebanyak 2 pemilih, TPS 5 sebanyak 6 pemilih, TPS 6 sebanyak 2 pemilih, dan TPS 12 sebanyak 2 pemilih Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah. Berkenaan dengan fakta tersebut, karena pelanggaran dimaksud memenuhi ketentuan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang 1 2015, selanjutnya Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon, yakni A, B dianggap dibacakan, C berisi daftar tabel dianggap dibacakan, D perolehan suara masing-masing paslon hasil rekapitulasi berupa daftar dianggap dibacakan. Bahwa untuk dapat mengetahui signifikansi dilakukannya PSU di 4 TPS Kelurahan Makassar Timur tersebut, oleh karena tidak dapat dipastikan kedudukan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah PSU, maka Mahkamah akan membuat pengandaian untuk mengetahui signifikansi. Seandainya dilakukan PSU di 4 TPS Kelurahan Makassar Timur, lalu seluruh surat suara terpakai dan seluruh memilih pemohon, maka kedudukan perolehan suara akan menjadi sebagai berikut. A. Daftar dianggap dibacakan, B. Daftar dianggap dibacakan. Dengan pengandaian demikian, jika dilakukan PSU di 4 TPS Kelurahan Makassar Timur tersebut dan seluruh surat suara tersedia digunakan dan kesemuanya memilih pemohon, maka perolehan suara pemohon tetap tidak dapat melampaui perolehan suara pihak terkait. Meskipun dalam batas penilaian yang wajar, pengandaian bahwa semua suara pemilih akan memilih hanya satu pasangan calon tertentu, kemungkinannya sangat kecil akan terjadi. Bahwa dengan uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, terhadap perkara akuo seharusnya dilaksanakan PSU sebagaimana pendirian Mahkamah
dalam beberapa putusan sebelumnya. Namun, oleh karena berdasarkan perhitungan di atas, pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memandang perlu untuk dilakukan PSU. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pemohon selain dan selebihnya serta fakta di persidangan karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo oleh karena dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan pemohon, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dan pemohon memiliki kedudukan hukum, namun pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. 5. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai permohonan pemohon tidak jelas, tidak beralasan menurut hukum. 6. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Daniel Yusmik P. Foe, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 5 bulan Maret tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan Maret tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 11:49 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Ternate atau yang mewakili.